Bertemu kembali dengan saya Haryati. Nomor UKG 2018 00337252. Sekarang kita masuk ke aksi yang keempat pada pertemuan yang pertama mengenai sistem pencatatan kartu persediaan dengan virtual berbentuk penilaian FIFO. Materi kita pada aksi yang keempat pertemuan pertama. Sistem pencatatan kartu persediaan virtual yang akan dibahas mengenai FIFO. Di sini kartu persediaan yang berhubungan dengan FIFO. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sistem pencatatan persediaan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kartu persediaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pencatatan kartu persediaan. Dagang. Laporan internal terhadap persediaan. Laporan penerimaan barang dagang, pesanan pembelian setuju. Apabila laporan penerimaan barang setuju dengan pesanan pembelian setuju, maka masuklah ke faktur pembelian maupun faktur penjualan. Selanjutnya, di sini yang kedua itu menggunakan last in first out atau LIFO. Metode LIFO adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali keluar merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Yang terakhir itu ada metode average atau metode ini merupakan metode rata-rata. Metode penilaian persediaan barang yang membagikan antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Jadi ada 3 metode, metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Metode juga atau sistem itu ada sistem perpetual. Metode atau sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang yang mencatat persediaan barang dagang ketika terdapat transaksi penjualan. Jika terdapat transaksi penjualan yang mempengaruhi perubahan persediaan barang dagang, maka rekening persediaan juga dicatat pada saat itu juga. Asumsi arus biaya persediaan LIFO. Barang dibeli, barang yang dijual. Arus biaya yang keluar, harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Asumsi arus biaya persediaan, average cost. Barang dibeli, barang yang dijual. Arus biaya merupakan rata-rata biaya yang terjadi. Baiklah, sekarang kita masuk persediaan perpetual dengan LIFO. Tanggalnya sama, kuantitasnya sama atau unitnya sama. Januari tanggal 1 merupakan persediaan awal. Saldo persediaan 10 unit dikali harga satuan 20. Total biaya menjadi 200. Tanggal 4 dijual, harga pokok penjualan 7 unit dengan harga satuan 20, total 140. Untuk saldo persediaan yang sama dengan FIFO, cuma membedakan 10 dikurang 7 dapatlah 3 dengan harga satuan 20. 3 dikali 20 dapatlah 60. Selanjutnya, tanggal 10 itu merupakan pembelian 8 unit harga satuan 21 dengan total biaya 180. Ini sama dengan FIFO tadi, pencatatannya diturunlah dari saldo pertama 3
3 unit dengan 20 harga 20 per unit, di totalnya 60. Lalu pembelian tadi 8 unit dengan harga satuan 21 dan totalnya 168. Ini terjadinya penjualan 4 unit. Mengapa ini 4 unit langsung diambil pada posisi pembelian yang tanggal 10? Dia pengurangan, ingat kalau last berarti ambil yang terakhir. Jadi 4 unit ini diambil dapatlah 21 harga satuan dan total biaya 84. 3 unit ini diturun kembali dan 8 dikurang 4 dapatlah sisanya 4 unit dikali 21, 84. Yang 3 ini hasil dari penurunan dari yang sini. Selanjutnya ini ada juga penjualan 2 unit. Ini tetap yang dikurang adalah last. Berarti 2 unit dengan harga satuan 21 dengan total biaya 42. 3-nya tetap diturun kembali dan 4 dikurang 2 adalah posisi tinggal 2 unit dikali 21 dikali 42. Tanggal 30 ini merupakan pembelian 10 unit dengan harga satuan 22, total biaya 220. Ini sama, yang diturunkan 3 unit tadi diturunkan, lalu sisa yang tadi 2 unit dikali 21, 42 juga diturunkan, dan pembelian yang baru itu adalah 10 unit dengan harga satuan 22, total 220. Jadi total dari pembelian 18 unit, total biaya 388. Harga pokok penjualan total dari unit 13 unit, total biaya 266. Saldo persediaan ini 15, 3 ditambah 2 ditambah 10, 15 unit, 60 ditambah 42 ditambah 220 dapatlah 322. Itu saja untuk perhitungan persediaan dengan perpetual LIFO. Sekarang terakhir itu persediaan dengan perpetual average. Di sini sama dengan FIFO LIFO, itemnya 12 7B dengan kolom yang sama, dengan tanggal yang juga yang sama, tetapi perbedaannya dalam perhitungan. Kalau average merupakan rata-rata perhitungan dari FIFO maupun LIFO. Di sini tanggal 1 Januari saldo persediaan sebanyak 10 dengan biaya per unit 20, total biaya 200. Untuk Januari tanggal 4 dilakukan penjualan sebanyak 7 unit dengan harga satuan 20 dan total biaya 140. Sedangkan saldo persediaan itu tetap 10 dikurang 7 dapatlah 3, biaya per unitnya tetap sama, 3 dikali 20 dapatlah total biaya 60. Tanggal 10 Januari ini dilakukan pembelian sebanyak 8 barang dengan biaya satuan per unit itu 21, total biaya 8 kali 21 dapatnya 168. Untuk saldonya 10 di 3 ditambah 8 dapatlah 11 dengan total biaya 60 ditambah 168 dapatlah 228. 228 dibagi 11 dapatlah harga satuannya 20,7. Selanjutnya tanggal 22 dibeli barang sebanyak 4 unit, harga satuan kita ambil dengan yang terakhir dari saldo persediaan, biaya per unit dari persediaan 20,7, total keseluruhan 4 dikali 20,7, total biayanya dapatlah 82.082,8.
11 untuk saldo persediaan 11 dikurang 4 dapatlah 7 unit. Dengan harga satuannya sama 20,7. Total biaya 7 dikali 20,7 dapatlah 144,9. Selanjutnya tanggal 28 dilakukan penjualan kembali tanggal sebanyak 2 barang dengan harga satuan 2,7. 2 dikali dengan 20,7 dapatlah 41,4. 7 saldo persediaan 7 ditambah 2, 7 dikurang 2 dapatlah 5 unit, sisanya 5 unit dengan harga satuan 20,7. 5 dikali 20,7 dapatlah 103,5. Selanjutnya dilakukan pada tanggal 30 pembelian sebanyak 10 unit dengan harga satuan 22. 10 dikali 22 dapatlah 220. Untuk saldo persediaan 5 ditambah 10 dapat 15 unit. Lalu total biaya 103,5 ditambah 220 dapatlah 323,5. Untuk biaya per unit 323,5 dibagi 15 atau total biaya dibagi dengan unit. Jadi inilah total keseluruhan pembelian 18 unit, harga pokok penjualan atau penjualan 13 unit. Lalu saldo persediaan 15 unit serta total biaya 323,5. Selanjutnya retur penjualan. Ini retur penjualan kas atau piutang, ini kejadian pengembalian barang. Ini juga tergantung dengan transaksi apabila dia tunai maupun kredit, kejadian transaksi penjualan tersebut. Sama kalau metode perpetual, cuman bedanya kalau di sini persediaan barang bertambah, harga pokok penjualan bertambah. Saja yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dimengerti.